Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pada Renungan Pagi Suara Gembala. Tema renungan pada pagi hari ini yaitu iman kita berkuasa. Firman Tuhan yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini yaitu dari Injil Markus pasal 5 ayat 27 sampai 29 yang tertulis demikian. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara-saudara sekalian di mana saja saudara berada, dalam Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34 menceritakan bahwa ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita sakit pendarahan. Dia sudah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, tetapi tidak sembuh meskipun harta bendanya sudah habis. Dan dia tidak patah semangat, dia tetap ingin mendapatkan kesembuhan. Oleh karena itu sampai dia mendengar bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan segala sakit penyakit. Kemudian pada waktu Tuhan Yesus lewat, datang yang disertai dengan orang banyak yang berdesak-desakan, dia berusaha mengikutinya, memasuki tengah-tengah orang yang berduyun-duyun itu, yang berdesak-desakan. Dia berusaha untuk menjamah jubah Tuhan Yesus dari belakang. Sebab dia berkata dalam hatinya, kalau aku menjamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dan dia terus berusaha. Waktu itu dia menjamah jubahnya, dan dia berkata dalam hatinya, aku sudah sembuh. Seketika itu juga pendarahannya berhenti dan dia merasakan tubuhnya sudah sembuh. Waktu dia sudah sembuh, mengalami kesembuhan secara sempurna, Tuhan Yesus menengok ke belakang. Di antara orang yang berdesak-desakan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya kemudian menjawab, engkau tahu bahwa banyak orang berdesak-desakan di dekatmu. Bagaimana engkau bertanya siapa yang menjamah jubahku? Perempuan ini kemudian tersungkur depan Yesus Kristus yang menceritakan apa yang terjadi. Lalu Tuhan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah penyakitmu. Saudara-saudara sekalian di mana saja saudara berada, bahwa pada saat sekarang ini banyak juga di antara kita yang sedang mengalami sakit penyakit, yang mungkin sudah berusaha dengan berbagai cara untuk memperoleh kesembuhan, tetapi belum menerima kesembuhan secara total. Hendaklah saudara tidak menjadi putus asa. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus mengasihi saudara dan peduli kepada saudara, dan Tuhan Yesus juga ingin menyembuhkan saudara. Bagaimana saudara bisa menerima kesembuhan yang dari Tuhan Yesus Kristus? Datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus sekarang. Karena Tuhan Yesus ada di tengah kita. Dan percayalah bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan segala sakit penyakit saudara. Kemudian hendaklah saudara mengaktifkan iman saudara kepada Tuhan Yesus Kristus dengan menetapkan waktu kapan aku akan menerima kesembuhan secara sempurna. Seperti yang dilakukan oleh perempuan tadi, dia menentukan waktunya kapan aku akan sembuh, yaitu dia berkata dalam hatinya, aku akan sembuh secara sempurna kalau aku memegang jubah Tuhan Yesus. Jubah Tuhan Yesus tidak menyembuhkan, tapi imannya yang aktif kepada Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menjadikan saluran kesembuhan Tuhan Yesus masuki perempuan tadi. Demikian juga seorang perwira
dari Roma, dia juga menentukan kapan budaknya akan sembuh. Dia berkata, katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Juga seorang yang bernama Yairus, kepala rumah ibadat, dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, Tuhan, letakkan tanganmu ke atas anakku, maka anakku akan sembuh. Dan Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Didapati putrinya sudah mati. Tapi Yairus tetap percaya kalau dia meletakkan tangannya pasti akan hidup kembali. Dan ternyata pada waktu Tuhan Yesus meletakkan tangannya yang memanggil putrinya, dia hidup kembali. Demikian juga saudara dan saya yang mengalami sakit penyakit, hendaklah kita aktifkan iman saudara kepada Tuhan Yesus Kristus dan tentukan kapan saudara akan menerima kesembuhan secara sempurna. Mungkin dengan firman Tuhan yang dijanjikan kepada saudara. Kalau saudara mengetahui bahwa Tuhan telah menyembuhkan saudara, percayalah bahwa saudara sembuh, maka hal itu akan terjadi. Bagaimana firman Tuhan juga mengatakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 yang mengatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Percayalah bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus yang sudah dialami 2000 tahun yang lalu telah menyembuhkan sakit penyakit saudara yang percaya kepadanya. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini jadikan berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau peduli dan mengasihi kami. Dan kami juga mengucap syukur karena Engkau telah rela mati di kayu salib dan oleh bilur-bilurnya telah menyembuhkan sakit penyakit kami. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk saudara kami di mana saja mereka berada yang sakit, kami mohon Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan agar pulih kembali seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam sehat, tetap semangat dan setia melayani. Tuhan Yesus memberkati.